Halo semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Sejarah Afrika akan menjelaskan hasil dari tugas kami, yaitu case method yang berjudul Peran Kolonialisme dalam Pembentukan Konflik Agama di Afrika Sub-Sahara. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan singkatnya. Nah, Afrika Sub-Sahara adalah wilayah yang terletak di selatan Gunung Sahara dan memiliki keragaman suku serta budaya. Nah, pada masa kolonial, kawasan ini sering disalahpahami oleh bangsa Eropa yang menganggapnya sebagai negara tertinggal dan belum dikenal. Nah, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat karena wilayah ini memiliki sejarah panjang dan dinamika sosial yang kuat. Nah, Islam masuk ke Afrika tidak melalui penaklukan yang memaksa, tetapi melalui hubungan damai dan interaksi sosial. Nah, agama ini berkembang karena nilai-nilainya diterima masyarakat, terutama ajarannya tentang kesetaraan dan penolakan terhadap penindasan. Nah, proses Islamisasi telah dimulai sejak hijrah ke Habsyi dan berkembang lebih luas pada masa Khulafaur Rasyidin serta dinasti-dinasti besar di Afrika Utara. Nah, penyebaran Islam di Afrika Sub-Sahara berlangsung melalui 3 jalur, yaitu ekspansi militer, dakwah para ulama, serta perdagangan. Nah, jalur perdagangan menjadi yang paling berpengaruh karena mempertemukan pedagang muslim dengan komunitas lokal secara langsung dan damai. Sikap para pedagang yang jujur, terbuka, membuat ajaran Islam mudah diterima masyarakat. Nah, di wilayah Afrika Sub-Sahara, Islam berhasil berakar kuat karena mampu beradaptasi dengan adat setempat. Nilai-nilai yang dibawa agama ini memberikan pengaruh besar pada kehidupan sosial, politik, budaya dalam masyarakat sekitar. Nah, proses ini juga tidak lepas dari peran tokoh penting seperti Uqbah bin Nafi yang membuka jalur penyebaran ke wilayah pedalaman. Nah, dengan melihat latar belakang tersebut, pembahasan dalam artikel ini menyoroti bagaimana perkembangan Islamisasi di wilayah Afrika Sub-Sahara serta faktor-faktor yang membuat Islam tumbuh secara damai di kawasan tersebut. Nah, selanjutnya kita ke bagian metode penelitian. Nah, penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Nah, pendekatan ini dipilih karena topik yang kami kaji bersifat konseptual dan historis, sehingga lebih tepat dianalisis melalui berbagai sumber tertulis dan data yang digunakan sepenuhnya berasal dari literatur sekunder seperti buku sejarah, jurnal ilmiah, artikel akademik yang membahas terkait topik yang kami ambil. Analisis data dilakukan melalui analisis sisi untuk menemukan pola, tema, dan ide pokok dalam literatur yang relevan. Nah, selain itu digunakan pula pendekatan historis untuk menelusuri bagaimana kebijakan kolonial membentuk struktur sosial dan memicu ketegangan agama. Nah, metode ini memungkinkan penelitian memahami perkembangan masalah secara kronologis tanpa melakukan pengumpulan data di lapangan. Nah, pendekatan ini dianggap sesuai karena penelitian berfokus pada pembahasan teori dan rekonstruksi sejarah, sehingga seluruh temuan dapat diperoleh melalui telaah mendalam terhadap sumber pustaka. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana gambaran kolonialisme Afrika Sub-Sahara. Nah, kolonialisme memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Afrika Sub-Sahara. Nah, pada akhir abad ke-19, negara-negara Eropa berlomba-lomba menguasai wilayah Afrika untuk memperluas kekuasaan dan mendapatkan sumber daya. Nah, pada tahun 1900, hampir seluruh Afrika sudah berada di bawah kendali kolonial. Hanya menyisakan Ethiopia dan Liberia sebagai wilayah yang tetap merdeka. Nah, penguasaan ini membawa perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat Afrika. Nah, salah satu peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme adalah Konferensi Berlin pada tahun 1884. Nah, pada konferensi ini, negara-negara Eropa membagi Afrika menjadi wilayah-wilayah kekuasaan tanpa mempertimbangkan masyarakat dan budaya lokal. Garis batas yang ditetapkan hanya mengikuti kepentingan kolonial. Akibatnya, banyak wilayah terbelah dan suku-suku yang sebelumnya hidup berdampingan justru dipisahkan oleh batas negara baru. Nah, pembagian wilayah ini tidak mempertimbangkan etnis dan budaya,
yang menyebabkan masalah besar di kemudian hari. Banyak kelompok yang secara budaya dan sejarah tidak cocok justru disatukan dalam satu koloni. Nah, selain itu ada pula komunitas yang terpisah dari kelompok utamanya dan masuk ke koloni lain. Kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial dan menjadi salah satu sumber konflik yang terus muncul di Afrika hingga saat ini. Proses dekolonisasi baru berjalan setelah Perang Dunia II, ketika negara-negara Eropa mengalami kemunduran ekonomi. Nah, negara-negara Afrika kemudian mulai bergerak menuju kemerdekaan, meskipun prosesnya tidak mudah. Perebutan kekuasaan antar kelompok lokal sering menyebabkan perang saudara dan konflik internal. Nah, Ghana menjadi negara pertama di Afrika Sub-Sahara yang merdeka pada tahun 1957. Diikuti banyak negara lainnya hingga koloni terakhir bebas pada tahun 1990-an. Warisan kolonial masih terlihat jelas dalam kehidupan modern di Afrika Sub-Sahara. Infrastruktur dan jalur transportasi yang dibangun oleh kolonial lebih berorientasi pada kepentingan Eropa, bukan untuk menghubungkan wilayah Afrika. Nah, hal ini menyebabkan kerjasama antar negara Afrika kurang berkembang. Nah, pengaruh politik, ekonomi, dan sosial dari masa kolonial terus membentuk dinamika kawasan hingga sekarang, termasuk ketimpangan pembangunan dan hubungan antar kelompok di wilayah tersebut. Halo teman-teman semuanya, bersama aku Jessica Febrianti Manalu. Aku akan mengajak teman-teman untuk membahas pada bagian B dan C. Yang pertama, bagian B. Kebijakan kolonial yang mempengaruhi hubungan antaragama. Kebijakan kolonial di Afrika Sub-Sahara memiliki peran besar terhadap cara hubungan antaragama terbentuk, terutama melalui cara politik, agama, pendidikan yang digunakan oleh bangsa Eropa. Kolonialisme bukan hanya membawa sistem pemerintahan baru, tetapi juga mengubah cara hubungan religius antara kelompok Muslim, Kristen, dan pemeluk agama tradisional. Nah, berdasarkan buku Sejarah Afrika dari masa kuno hingga modern, karya Riyadi, kolonialisme meningkatkan peran agama Kristen karena dukungan terhadap lembaga misi dan sistem pendidikan milik kolonial. Banyak wilayah Afrika mengalami pendidikan yang diatur oleh bangsa gereja misionaris, sehingga kelompok yang terdidik secara Kristen memiliki akses lebih besar ke pekerjaan, administrasi, dan jabatan sosial yang penting. Sementara itu, Islam yang sudah menyebar di Afrika sejak lama melalui jalur perdagangan dan jaringan perdagangan Arab tidak mendapat dukungan yang sama dari pemerintah kolonial. Hal ini kemudian menciptakan struktur sosial yang tidak seimbang. Tidak seimbangnya itu berdasarkan agama, di mana kondisi ini bertahan hingga masa setelah kolonial. Nah, menurut jurnal yang berjudul The Consequence of Divide and Rule Politics in Africa karya F. Beatty menjelaskan bahwa kolonialisme justru sengaja memecah masyarakat Afrika menjadi kelompok-kelompok yang berbeda. Politik divide et impera digunakan untuk melawan persatuan lokal, termasuk dalam soal keagamaan. Kemudian, komunitas Muslim dan Kristen ditempatkan dari sistem administrasi yang berbeda dengan menerima kebijakan pendidikan yang berbeda juga. Kemudian, menurut jurnal yang berjudul Dampak Kolonialisme Barat terhadap Dunia Islam karya Abdul Shahid Malik dan kawan-kawan menjelaskan bahwa kegiatan misi Kristen selama masa kolonial menciptakan ketegangan di banyak daerah yang berpenduduk Muslim. Misionaris itu dianggap membawa nilai-nilai yang mengancam otoritas dan identitas keagamaan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, menurut jurnal yang berjudul Dampak Kolonialisme Barat terhadap Dunia Islam karya Abdul Shahid Malik dan kawan-kawan menjelaskan bahwa kegiatan misi Kristen selama masa kolonial menciptakan ketegangan di banyak daerah yang berpenduduk Muslim. Misionaris itu dianggap membawa nilai-nilai yang mengancam otoritas dan identitas keagamaan yang sudah ada sebelumnya. Jadi, misionaris membawa nilai budaya Eropa, membatasi kehidupan sosial para penganut agama secara ketat, dan menekan praktik politik serta keagamaan lokal. Di berbagai wilayah, misi Kristen juga bertemu dengan komunitas Muslim yang sudah lama tinggal di Afrika, sehingga terjadi persaingan antara kedua agama besar tersebut.
Nah, upaya misionaris untuk menunjukkan keunggulan agama dan budaya Barat memperkuat batas-batas identitas agama yang pada akhirnya memicu persaingan antar komunitas di berbagai wilayah sub-Sahara. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang C. Dampak kolonialisme terhadap struktur sosial dan politik. Kolonialisme Eropa di Afrika membawa perubahan besar terhadap struktur sosial, terutama melalui hadirnya pendidikan misionaris. Para misionaris Kristen mendirikan sekolah-sekolah modern yang menjadi satu-satunya akses pendidikan formal pada masa kolonial. Akibatnya, kelompok masyarakat yang terlebih dahulu menerima pendidikan Barat adalah komunitas yang bersentuhan dengan misi Kristen. Gereja Kristen menjadi institusi yang dominan dalam memberikan pendidikan dengan tujuan utama untuk melatih para rohaniawan dan biarawan. Sistem pendidikan monastik berfokus pada studi teologi, filosofi, dan ilmu lainnya yang terkait dengan keagamaan. Mereka kemudian membentuk kelas elit baru, di mana kaum terdidik berbahasa Inggris, Prancis atau Portugis yang menguasai administrasi kolonial dan mendapat kedudukan penting dalam birokrasi. Elit yang inilah yang pada masa berikutnya memegang peran signifikan dalam gerakan nasionalisme Afrika dan menjadi perantara antara pemerintah kolonial dengan masyarakat lokal. Namun, terbentuknya elit Kristen terdidik juga menimbulkan kesenjangan sosial antara mereka dan kelompok tradisional, karena yang tidak semua itu mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan. Salah satu dampak paling terasa dari kolonialisme adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal tersebut masih dapat kita lihat hingga sekarang, di mana menurut Muhammad Ahyar Rasidi, salah satu persoalan pendidikan di Nigeria itu adalah disparitas pendidikan, di mana kesenjangan pendidikan antar sekolah, kemudian fasilitas pelajaran juga tidak merata dan tidak disertai dengan finansial yang matang. Kesenjangan juga dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, perbedaan kulit, suku, dan juga perbedaan agama, di mana perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjelaskan bahwa pendidikan juga memerlukan perlakuan yang sama walaupun memiliki perbedaan etnis maupun sosioekonomi. Halo semuanya, perkenalkan saya Wanda Botorutu, saya dari kelas A reguler 2024. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu konsekuensi jangka panjang konflik agama modern, yang dimana warisan kolonial telah menciptakan garis pemisah yang tajam antara kelompok Kristen dan Muslim di berbagai wilayah Afrika. Hubungan antara Islam dan Kristen memiliki sejarah panjang dan kompleks yang dimulai pada abad ke-7 Masehi dengan munculnya Islam di Semenanjung Arab. Di Nigeria, misalnya, ketimpangan pendidikan dan ekonomi yang diciptakan kolonial Inggris membuat wilayah selatan ataupun Kristen yang berkembang lebih cepat dibandingkan di wilayah utara ataupun agama Muslim, sehingga memunculkan kecemburuan dan ketegangan sosial yang berujung pada konflik kekerasan, terutama di negara bagian tengah seperti Kaduna dan Plateau. Di Sudan, kolonialisme Inggris Utara yang mayoritas Muslim ataupun Arab dan Selatan yang Kristen animis, kebijakan yang memisahkan administrasi Utara dan Selatan menciptakan kesenjangan identitas dan budaya yang akhirnya memicu perang saudara yang panjang. Berujung pada kemerdekaan Sudan Selatan pada tahun 2011, Ethiopia juga mengalami ketegangan karena sejarah panjangnya hubungan antara kerajaan Kristen Ortodoks dengan komunitas Muslim yang seringkali terpinggirkan selama era kekaisaran. Semuanya ini contohnya ini menunjukkan bahwasannya kolonialisme itu tidak hanya mempengaruhi struktur ekonomi, akan tetapi juga memperkuat batas-batas identitas agama yang kemudian berkembang menjadi konflik kontemporer. Dapat kita ambil bahwasannya kesimpulan dari materi semuanya, kolonialisme Eropa memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap wilayah lainnya konflik keagamaan di kawasan Afrika Sub-Sahara. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat tidak hanya mengubah sistem politik dan ekonomi, tetapi juga turut mempengaruhi struktur sosial serta pola hubungan antar agama di masyarakat lokal.
Melalui kebijakan seperti Divide et Impera, pendidikan misionaris, hingga penetapan batas wilayah tanpa mempertimbangkan etnis maupun agama. Kolonialisme menciptakan gesekan baru antara komunitas Muslim, Kristen, dan penganut kepercayaan tradisional. Selain itu, kolonialisme menyebabkan ketimpangan pembangunan antara wilayah yang menerima pendidikan misionaris dan daerah yang kurang diperhatikan oleh kekuatan kolonial. Ketidakseimbangan dalam akses pendidikan, ekonomi, dan proses modernisasi ini menimbulkan kecemburuan sosial yang menjalar menjadi konflik yang panjang. Situasi tersebut semakin kompleks akibat munculnya kelompok-kelompok radikal yang memanfaatkan ketidaksetaraan oleh sosial sebagai basis mobilisasi masyarakat. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Bye-bye.